Oke, semangat pagi. Pagi. Kita mulai scoreboard kita di hari ini tanggal 21 Februari 2025 dengan WG itu menurunkan AirDes terhadap 3 channel. Yang pertama itu dari target untuk channel cam itu dari target kita yang sebelum 23 itu menjadi 26 hari. Untuk subdisk dari target kita yang sebelumnya 26 hari itu diturunkan menjadi 20 hari. Terus untuk channel DC dari 9 hari menjadi 10 hari. Oke, untuk lemmiser pertama boleh disampaikan oleh administrator, silakan. Sekalian untuk komitmennya di minggu ini. Oke, saya akan membacakan untuk scoreboard administrator di mana lemmiser yang pertama memproses dan menyerahkan super lengkap ke inkaso maksimal +1 sejak diterima dari mengundang setiap hari 100% dengan 1 hijau. Lalu lemmiser yang kedua melakukan input upload PO on time dijalankan 100% setiap hari dengan 1 hijau juga. Lalu itu minggu lalu untuk pajak cam untuk seminggu dari tanggal 7 sampai 21 Februari itu PP-nya Rp33.447.875 itu udah naik ke web pajaknya Pak. Itu pending kah atau approve ini semua? Udah approve Pak. Approve semua ini? Iya, udah. Berarti dari semua faktor juga. Yang pending nggak ada Pak. Nol Pak. Berarti udah aman Pak untuk baik sekarang, udah smooth. Masih sering ini nggak reject? Masih reject itu masih kadang ada Pak. Karena lagi down ya. Iya, selain down karena itu ada nggak? Nggak ada. Dari sistem kita mana tahu yang kayak kemarin yang diskon minus itu udah selesai. Udah selesai Pak. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak. Kalau NPWP kayaknya udah nggak masalah. Name text juga nggak ada masalah. Yang dari kitanya yang bermasalah ada lagi nggak? Atau ya yang narik udah tinggal upload aja. Selain isunya down ya, ada nggak reject? Nggak ada Pak. Nggak ada, cuma down aja. Iya. Berarti harusnya udah smooth itu, nggak ada masalah. Kalau down ya memang harus dicoba berkala. Tapi yang dari kita nggak ada masalah lagi. Nggak ada isu sih Pak. Minggu ini. Ya sekian dari administrasi, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard admin filling dengan lemmiser, scandator dan DN claim sebanyak 200 dan bon merah sebanyak 100, lalu submit ke DMS. Untuk Senin sampai Sabtu itu hijau semua. Untuk komitmen minggu lalu, scan retur Tira Februari week 1 week 2 udah dan Pak. Total 70 dokumen. Untuk komitmen minggu ini scan bon merah Januari. Sekian dari admin filling. Baik, saya akan membacakan untuk scoreboard inkaso GT dan lemmiser yang pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur BPPR GT Februari Kalkulasi Warehouse maksimal H+2 sejak tanggal potong dan invoice matching cam tukar faktur maksimal H+2 tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100%. Senin sampai Sabtu untuk invoice matching itu hijau, untuk retur dia hijau dan Senin. Administrator yang kedua melakukan konfirmasi semua toko gagal bayar H+1 dia yang faktur kembali ke inkaso 100% bukti laporan konfirmasi ada, juga hijau di hari Jumat. Komitmen minggu lalu pulap OD week 1 senilai 35 juta masih sisa 2 toko lagi Pak, Prima Sinar Pagi sama Pauline, karena kunjungannya minggu ini. Pauline minggu ini ya? Harusnya hari ini kan? Iya. Pauline kan Jumat kan? Iya. Prima hari ini juga ya? Iya. Yang AA, AB? Kalau AB Mart tadi kan udah ke WA orangnya, dia bilang Senin mau ditransfernya. AA Mart hari ini transfer. Hari ini transfer. Nah, Ini Cuk, di sounding aja itu kita TOP itu 12. Jangan nambahin 12 karena dia kan dropping kan, jangan ditambah-tambahin lagi. Ini terakhir cabang apa tadi? Jember. Pokoknya tadi ada brief dari HO yang dia over daripada kredit limit, itu minta pernyataan dari toko, misalnya over limitnya yang kita sebenarnya nggak sesuai nih, minta pernyataan dari toko dia akan bayar tepat waktu. Jadi misal TOP 12 harus 12. Semuanya? Sesuai LOA. Misalnya contoh gini,
Kalau loa ASA oke lah, tapi kalau udah loanya RSA itu kan udah atas 10 juta lebih kan. Nah itu yang perlu tuntin. Tapi kan kebanyakan kan yang tubil yang dilakukan itu masih lupa mas. Iya. Nah nanti misalnya kalau ada yang loa ke RSA minta surat pernyataan toko, dia akan bayar tepat waktu. Kalau dia nggak bayar nanti aku share deh. Ada contoh suratnya minta harus kayak gitu. Jadi ada brief dari HO minta dibuatin kayak gitu. Kalau dia luarnya cabang sih harusnya nggak terlalu signifikan sih apa namanya value-nya, karena masih di maksimal 10 juta. Sama ini juga kemarin tuh Arena Baru 2 itu kan Pak, itu kan harusnya jadwal untuk bayarnya kan Senin. Udah aku telepon hari Senin itu, alasannya ownernya itu tuh saudaranya meninggal, jadi belum bisa dipastikan pembayarannya kapan. Itu alasan klasik sih. Ya kalau itu yang ku sampaikan ke AU itu bilang apa hubungannya pembayaran sama ownernya keluar negeri, ownernya kayak gini kan ada bagian ininya mereka atau nggak tinggal transfer, nggak ada alasan itu sebenarnya. Itu sama sebenarnya mereka berbayar. Pokoknya ditekan kali ya TOP 12 hari. Nggak ada. Komitmen minggu ini pulang kembali tagihan yang bayar 1 sama 2 senilai 121 juta. Sekian dari kasus Titi, terima kasih. Sama ini tadi apa tuh cleansing selisih pembulatan itu dipastikan seminggu sekali ya. Kalau misalnya nggak bisa tiap hari, setidaknya di hari Sabtu bersihin. Jadi Senin udah bersih. Nanti di hari pokoknya seminggu sekali setidaknya bersihin. Karena aku kan one up kan ke HO itu kan seminggu sekali juga tuh. Jadi kalau pas aku narik, setidaknya selisih pembulatan itu agingnya nggak di, kalau kami itu nggak di 16 hari atau di 30, kalau yang GT itu nggak di atas 7 hari tapi masih di bawah, jadi aku masih bisa ngasih reason ini baru ini sebenarnya selisih pembulatannya, karena kemarin tuh ada beberapa yang udah agingnya cukup di tengah-tengah itu, kenapa nggak dibersihin gitu. Ya pokoknya kalau misalnya kalau nggak sempat, setidaknya seminggu sekali sempatkan bersihkan selisih pembulatan itu yang di itu. Nextnya aku udah minta di enhance sistemnya, nanti kalau ada selisih pembulatan itu saat di RT19B sama di RT19 nanti langsung auto ke jurnal ke selisih pembulatan. Itu nextnya, karena mereka sekarang lagi fokus pembenaran itu jadi masih belum bisa. Ini nextnya kayak gitu. Oke lanjut. BKS akan menetapkan scoreboard kasir dengan usaha pertama itu melakukan penyetoran hasil collection tunai ke bank H1 dan tanggal 5 dan setor giro tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo, lengkap dengan jurnal bank masuk setiap hari Senin sampai Jumat itu semua. Dan misi kedua itu menyerahkan bank giro atau bank bukti H+0 dan tanggal setor ke inkaso lengkap dengan jurnal bank masuk setiap hari Senin sampai Sabtu itu semua. Kemudian minggu kemarin itu yang biaya piutang lain itu udah clear Pak. Sampai Udah di jurnal sama NGA ya. Yang kemudian minggu sekarang sisa pending payment week 4 2 hari. week 4 itu bahwa bulan ini nggak ada promo ya. Si kemarin kan nggak ada ngajuin kan. Ini retur paling retur itu sekitar 20 juta lebih. Tapi kayaknya retur juga belum bisa bayar karena faktor pajaknya masih belum bisa ya. Kemarin aku udah balas email si GSK. Oke lanjut. Sekian yang saya kasih, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan scope dari Anim Pharma dengan leverage yang pertama melakukan proses pengaturan lengkap H+1 pada minggu ini tercapai semua, dan untuk leverage yang kedua melakukan konfirmasi semua outlet gagal bayar H+1 di akhir waktu kembali ke inkaso juga tercapai semua. Untuk komitmen minggu lalu Pak masih ada 4 BPS gagal bayar punya Maji dan Irsan dengan total 2.600.000 dan bayarnya hari ini. Tanggal berapa itu? Jatuh temponya? OD Panorama itu tanggal 14 jatuh tempo Pak, resmi 40 hari TOP-nya. Iya. Iya 40 hari TOP-nya. Ya, untuk komitmen minggu ini Pak membawa kembali ke BPS dan BP2 untuk tagihan yang akan jatuh tempo dalam minggu ini dengan total 27.600.000 lagi. Iya. Sekian dari Anim Pharma, terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan scoreboard dari adminkan dengan admission pertama menjadi report KP2 dan PM atas dokumen yang belum diproses oleh adminkan setiap minggunya ada dari saya.
maksimal plus 1 dari outlet, TM, dan ASA 100% dari Senin sampai Jumat. Pada minggu kemarin yaitu menyelesaikan gantungan Pipisto toko invalid. Ini udah dan Pak, udah jumlah baru juga. Untuk minggu sekarang menyelesaikan Pipisto dokumen tanggal 18 nilai 50 juta dan menyelesaikan GL closing Januari. Lanjut ke scoreboard Inkasokam dengan Indonesia pertama melakukan penyelesaian potongan program kwitansi dan potongan retur BPPRKAM dan penarikan fisik warehouse maksimal plus 3 sejak tanggal potong 100% pada hari Senin sampai Kamis. Dan yang kedua melakukan invest matching income atau tukar faktur semua faktur maksimal plus 2 atau tepat waktu sejak diterima dari administrasi 100% ada dari Senin sampai Jumat. Komitmen minggu kemarin yaitu follow up tagihan Adi Negoro ini OD tanggal 5 ini udah Pak. Komitmen minggu sekarang follow up tagihan Budiman Group jatuh tempo tanggal 17, 19, dan 18 sama tagihan Citra Group sampai akhir bulan senilai 334 juta. Di hari ini ada mobile tidak ya? Kita bawa tagihan hari ini Pak. Kan lagi di mobile itu 300 juta. Ini nggak ada rilis PO juga ya? Enggak. Demikian scoreboard dari admin kami dari Inkasokam. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan scoreboard dari administrasi dengan administrasi yang pertama itu memproses dan menyiapkan faktur lengkap ke inkaso maksimal hapus 1 tidak terima dari admin warehouse setiap hari itu dari yang tercapai di hari Selasa. Administrasi yang kedua itu melakukan input upload PO on time 1% setiap hari itu untuk yang kanvas itu Senin sampai 7 semua. Untuk yang uploadan GT upload pajaknya itu dari tanggal 9 Di kantong gitu, kayak di sini. ini nilai DPP-nya dari tanggal 9 minggu kemarin dari 10 sampai 15. PPN-nya tuh 26.800. Itu ada yang termasuk yang ditukar faktur kan? Iya, Ada kan? Ada. Gimana Ju tukar fakturnya Ju? Hah? Gimana tukar fakturnya jadinya? Masalah atau toko mundur bayar tuh? Kalau GT sih enggak sih, Nggak ada yang mundur masih bayar. bisa dinego kalau Tapi tetap dia itu harus dinaikin Ki, cepet Ki. Jangan nanti udah sampai jatuh tempo dia mau bayar faktur pajaknya belum ada, jadi masalah. Kalau dia bisa dinego artinya setidaknya paling maksimal itu jatuh tempo, sebelum jatuh tempo dia udah jadi ya, artinya amin 2 biar itu langsung dikasih kan pas saat penagihan kan. Oke. Demikian Itu tanggal berapa? Bentar, tanggal berapa? ini dari minggu kemarin Mbak, yang dari tanggal 10 sampai 15. Ada masalah? Kalau yang dari itu nggak ada masalah sih Pak, cuman kan servernya sering down. Ya, Jadi kalau down. dari- Maksudnya kalau down harusnya bisa lah, tidak ada masalah kan. Jadi Ricky Yayan aja udah clear tuh sampai tanggal 21, harusnya nggak ada masalah. Nanti dinaikin aja ya, jangan di pending. Kalau down, ya sih, aku baca sih di grup itu sering down. Cuman maksudku jangan udah down nggak dicoba secara berkala, dicoba terus. Kalau ini nggak jadi problem, nggak terlalu jadi masalah karena memang nggak ada TF system, terus pembayaran masih oke dan segala macam. Kalau si Yayan kan memang dia harus dituntut itu dikejar deh, tapi tetap jangan dibiarin, dicoba secara berkala aja yang Ya, Pak. Ini yang dari administrasi terima kasih. ya. paling kalau yang untuk GT awalnya di Budiman doang sih Pak. Kalau Paris tadi masih bisa juga. Budiman TFT masih mau kan atau foto pajak, tapi kita susulin kan. Nah, sekarang kalau yang kam nggak bisa lagi. Kamu nggak mau deh, yang luar kota mau ya. Kemarin mau masih nggak tahu nanti ke depan. Nah itu maksudku kayak gitu Ki. Nanti pokoknya dapat info dari kaso mana yang urgent, prioritas itu dulu tuh langsung. Itu yang wajib dikejar ya. Kalau nggak ada ngomong dari kaso ya berarti semuanya lakuin. Tapi kalau misalnya dari kaso dia butuh itu dulu tuh yang dicoba sampai berhasil tuh, yang diminta. Karena ini pengaruh ke pembayaran juga. Jangan sampai di akhir bulan dia nggak mau bayar, itu lagi. Kenapa faktur pajak nggak dikasih deh?
udahlah kena gantung di situ. Ya, itu aja ya. Oke, tambahan sih nggak ada sih, ini mungkin prepare untuk kita posting aja. Karena kalau one up kita di minggu depan itu udah tanggal 28 tuh, 27 tuh tanggal 27 kan. Jadi prepare untuk closing di minggu depan. Tetap itu PO tuh H-2 terakhir, sama secara proses kita sama seperti bulan lalu itu terakhir itu di tanggal 28 berarti. Masuk tagihan juga nanti dicek gitu ya. Pokoknya dikurangin per hari dari tanggal akhir bulan, berarti tanggal 24 itu yang jadi tahu sendiri kan target sekarang kan nggak masuk akal sih menurutku. Aku sampai komplain sama Bu Vivi, masa Padang disamain sama kayak Pekanbaru gitu bilang. Cuman ya mau gimana, ini namanya bos udah nuntut harus kayak gitu ya dijalanin. Kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang kita nggak bisa dicapai ya mau gimana. Cuman kan dari kita pun kalau misalnya sampai sebulan pasti kita disuruh improve tuh seperti apa, toko-toko susah bayar pasti kita tekankan, kita kasih surat segala macam. Itu aja sih untuk yang di tambahan sampai dengan closing ya. Oke, sekian scoreboard untuk kita di hari ini. Terima kasih, semangat pagi. Pagi.